Janganlah kiranya ada hal-hal yang mengganggu kami. Biar kami hanya boleh fokus dan berkonsentrasi hanya untuk kebenaran-Mu. Firman yang diberitakan begitu penting untuk kehidupan rohani dan iman kami. Firman yang kuasa itu mampu membentuk dan mentransformasi kehidupan kami menjadi baru. Dan juga mampu mengubah kehidupan kami yang keliru menjadi benar. Menuntun kami kepada kebenaran dan mengajar kami dalam banyak hal. Karena itu Tuhan, berbicaralah dengan bebas kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menerjemahkannya kepada kami masing-masing sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga isi hati Allah dan tujuan-tujuan Allah boleh diketengahkan di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu dan semua jemaat. Biarlah hanya kebenaran sajalah yang kami mendengar dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara sekalian. Shalom. Selamat sore dan selamat bertemu kembali. Baik saudara sekalian, hari ini tema kita masih lanjutan tema bulanan kita yang lalu tentang sanctification process. Dan ini yang ke-6, karena 2 bulan ini ada yang tema yang lain, sehingga ini menjadi tema yang tergeser, kira-kira begitu. Nah saudara, mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan dulu. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Ya, dengan bersuara, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Dengan demikian firman Tuhan. 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ini ayat yang sangat terkenal, ayat yang sangat-sangat penting, ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ini bicara tentang pentingnya kekudusan. Ya, pentingnya kekudusan. Ini bagian yang terakhir yang kita pelajari dari sanctification process. Saudara, apa pentingnya kekudusan? Tapi saya mau bawa kita mengerti dulu bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, dan sesuatu yang mutlak diperlukan. Ini kalimat-kalimat yang harus kita dengar saudara, bahwa kekudusan itu sesuatu yang mutlak kita perlukan, sesuatu yang bersifat keharusan, gak bisa tidak saudara. Kekudusan bicara tentang apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan minta. Kekudusan bukan pilihan, ya, bukan bersifat pilihan, ya, bisa iya, bisa tidak, nggak bisa. Jadi bukan seperti itu. Tapi kekudusan adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang harus kita miliki. Nah, sifat ini dari mana, saudara? Kekudusan itu adalah sifat dasar Allah. Dan Allah memiliki sifat kekudusan yang mutlak. Maka ketika ada orang percaya, ada orang mau mengikut Dia, maka mereka pun juga harus hidup dalam kekudusan. Jadi ini adalah mutlak, harus bagi siapapun yang mau ikut Dia, bagi siapapun yang mau menyembah Dia, bagi siapapun yang mau percaya Dia, bagi siapapun yang mau menjadi umatnya, maka engkau harus dan mutlak hidup dalam kekudusan. Ini adalah standar paling tinggi di dalam tuntutan Tuhan, yaitu kesucian dan kekudusan, saudara. Nah, tadi di dalam bacaan kita, bisa kembali ke ayat yang pertama. Tadi dalam bacaan kita, itu dikatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu di ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Lalu nanti di ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara coba lihat, ada 3 kata perintah yang diulang. Hiduplah, hendaklah, kuduslah. Wow, ini kalimat yang penting
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Lalu kalimat perintah yang kedua, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, dan terakhir, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, semua kalimat perintah, kata-kata perintah dalam Alkitab itu merupakan keharusan. Kita tidak boleh melawannya, kita nggak bisa mengubahnya menjadi himbauan, nggak bisa, atau melunakkannya menjadi sebuah himbauan biasa, nggak bisa. Semua kalimat perintah dalam Alkitab harus dilakukan, harus dijalani. Ya. Maka kata-kata perintah ini menunjukkan bahwa kekudusan itu bersifat mutlak tadi. Bersifat keharusan, bukan pilihan. Tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Ini penting sekali. Karena itu pertanyaannya, next. Karena ini pertanyaannya adalah, apa saja pentingnya kekudusan bagi umat Tuhan? Ini harus kita jawab. Atau apa saja urgennya kekudusan bagi kita? Saudara, saya ada 4 alasan, empat pentingnya kekudusan ini, saudara. Yang pertama, next, adalah ya sebagai tanda kita telah disatukan dengan Kristus. Ini adalah kepentingan pertama. Apa pentingnya, urgennya kekudusan? Yang pertama adalah sebagai tanda kita telah disatukan dengan Kristus. Next, 1 Korintus 1 ayat 30 berkata demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara, ini jelas sekali ya, bahwa kekudusan adalah tanda seseorang disatukan dengan Kristus. Union with Christ. Wah, keren ya. Disatukan dengan Kristus. Atau lebih yang biasa kita mendengar, kekudusan adalah tanda seseorang telah dilahirkan kembali, telah dilahirbarukan oleh Tuhan. Ya, juga bicara tentang tanda seorang percaya kepada Kristus, atau tanda seseorang mempunyai relasi pribadi dengan Kristus. Itu kekudusan. Maka penting sekali. Tanda kekudusan ini akan membedakan engkau dengan orang-orang dunia. Ini akan membedakan kita dengan orang-orang yang nggak percaya. Kekudusan akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak diselamatkan, atau dengan orang-orang yang akan binasa, saudara. Kekudusan yang ada pada kita itu membuat engkau berbeda dengan orang dunia, orang yang tidak percaya, orang yang tidak diselamatkan, dan orang-orang yang akan binasa. Jelas ya? Tetapi ada hal yang menarik, saudara, di dalam bagian ini. Kita kan sering menemukan orang Kristen itu nampaknya baik, betul? Kita sering melihat orang Kristen kelihatannya baik. Wah, baik ya bapak itu, baik ya ibu itu, baik ya keluarga itu, baik, kelihatannya ramah mereka, suka nolong orang misalnya, selalu menyatakan senyum, cinta kasih kepada banyak orang. Tapi yang menarik, saudara, saya mau kasih tahu, kita pikir kebaikan mereka adalah tanda mereka dilahirkan kembali. No. Banyak orang keliru di sini. Kita pikir orang yang baik itu adalah tanda seseorang sudah mengalami kehidupan yang baru. Belum tentu, saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita belajar Alkitab, kebaikan itu tidak dapat menjadi tanda seseorang dilahirbarukan. Karena orang yang nggak lahir baru pun bisa berbuat baik, betul? Orang yang berbuat baik itu nggak bisa jadi tanda seseorang sudah bertobat, percaya Yesus, tidak bisa. Tetapi itu bisa menjadi hasil nanti, itu oke. Tapi tanda dia menjadi percaya atau menjadi lahir baru bukan kebaikan. Karena orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu pun bisa berbuat baik, jauh lebih baik daripada orang Kristen, bisa jadi. Tapi apa yang menjadi tanda? Yang menjadi tanda adalah kekudusan. Jadi orang yang nampak baik, yang kelihatan baik tadi, belum tentu dia masuk dalam proses kekudusan, saudara.
Belum tentu dia masuk di dalam proses pengudusan Tuhan. Karena itu bukan tanda dia menjadi seorang yang lahir baru kalau dia berbuat baik, kalau dia menjadi seorang yang begitu baik kepada semua orang. Karena orang baik sekalipun belum tentu masuk di dalam kekudusan Tuhan, dalam proses kekudusan. Jadi satu-satunya tanda seseorang sudah dilahirkan kembali adalah dia sudah menyatu dengan Kristus dan hidup dalam kesucian, kekudusan Tuhan. Ini yang menarik, saudara. Karena kebaikan itu bisa ditiru oleh siapapun, bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk setan, saudara. Setan pun bisa meniru sifat baik, tetapi kekudusan setan tidak bisa tiru. Saudara ingat ini baik-baik. Setan bisa niru apapun di dunia ini, tapi ada satu yang dia nggak bisa tiru, yaitu kekudusan. Nggak bisa. Saudara pernah dengar seorang pendeta besar di Amerika, keturunan Italia atau siapa itu, saya lupa namanya. Dia pernah ke Ancol beberapa puluh tahun yang lalu. Saya pun hadir dalam KKR dia. Dan dialah yang mempraktekkan kalau sekali dia tiup, wah, orang rebah-rebah ke belakang, saudara. Seperti dia punya kuasa luar biasa. Kemana dia pun pergi itu, menyamai paus, saudara. Banyak sekali orang hadir. Ya, kadang dia cuma tiup aja, gitu, atau kadang dia lemparin dia punya jas, wah, langsung pada rebah semua. Ya, di ujung namanya, buat di ujung nama depannya Benny Hinn, pernah dengar ya? Siapa yang nggak pernah tahu itu? Wah, sebagian gereja memuja-muja dia, saudara. Khususnya gereja-gereja karismatik. Mereka hebat, ini pendeta yang punya api. Semua memuja-muja dia. Beberapa tahun yang lalu, dia jatuh dalam dosa. Dan dia menyesal. Ternyata dia menipu seluruh orang dengan ajaran dia selama ini. Dari dulu saya sudah dengar pendeta Stephen Tong mengkritik orang itu. Baru jadi kenyataan beberapa tahun yang lalu. Iblis bisa meniru apa saja, tapi kekudusan iblis nggak bisa. Dalam hal kekudusan pasti akan terlihat. Nah, ini menarik, saudara. Nah, kalau begitu ada orang bertanya begini, bagaimana dengan orang Kristen? Masih bisa nggak orang Kristen jatuh dalam dosa? Ini satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Apalagi ketika kita bicara tentang kepastian keselamatan, maka pertanyaan ini sering kali muncul, saudara. Bisa nggak orang Kristen jatuh dalam dosa? Saudara, hari ini kalau kita belajar firman Tuhan, orang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang sudah dilahirkan baru, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi bedanya ada di mana? Nah, ada bedanya. Setelah orang Kristen yang dilahirkan baru itu jatuh dalam dosa, saudara, maka ada hal yang terjadi. Yang pertama, dia penyesalan ada. Ya, dia selalu ada penyesalan setelah jatuh. Yang kedua, selalu ada air mata pertobatan. Dan yang berikut, dia ada permohonan pengampunan. Dan yang keempat, dia ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, dia selalu ingin disucikan kembali, dikuduskan kembali. Nah, ini yang membedakan orang Kristen yang lahir baru jatuh ke dalam dosa. Selalu ada sesuatu yang membuat dia kembali, saudara. Beda dengan orang dunia, kalau jatuh dalam dosa, ya dia biasa-biasa saja. Dia nggak ada kerinduan, nggak ada air mata pertobatan, nggak ada penyesalan. Dia nggak ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Dia tidak ada keinginan untuk mohon pengampunan, bahkan lagi keinginan untuk dikuduskan. Nggak ada itu. Nah, kenapa ini ada pada orang yang baru percaya Tuhan, yang sudah lahir barukan, saudara? Nah, ini berbicara tentang intervensi Allah dalam diri orang itu. Bahwa orang yang sudah dilahirkan baru itu betul dia adalah umat pilihan Tuhan, dia sudah mengalami pengudusan yang pertama, maka ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan mengintervensi, Tuhan bekerja dalam diri dia, Tuhan memproses dia terus menerus dalam pengudusan, sehingga 4 ciri 5 ciri tadi terus
terjadi dalam diri dia, sehingga dia nggak akan jatuh lagi kedua kali di dalam dosa itu. Saudara boleh lihat perbedaannya. Orang dunia berbuat dosa, orang Kristen yang sudah lahir baru juga bisa jatuh dalam dosa. Tapi dalam proses kembali, orang Kristen ini ada intervensi Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja dalam diri dia, sehingga ada penyesalan, ada air mata pertobatan, selalu ingin kembali kepada Allah, selalu ingin disucikan, dan dia akhirnya bangkit lagi. Beda kan? Nah, ini yang menarik saudara. Jika dalam hidup kita ada 5 tanda itu menunjukkan Tuhan sedang memproses kita dan proses kekudusan. Tapi jika tidak, jangan-jangan kita masih di luar sana, yang tidak pernah datang kepada Tuhan. Inilah pentingnya kekudusan yang pertama, sebagai tanda kita sudah disatukan dengan Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, next. Yang kedua, apa pentingnya kekudusan? Yang kedua adalah supaya kita dapat melihat Allah dan berjalan bersama Allah. Wah, saya rasa kita pernah membaca ayat-ayat ini ya. Ada 2 ayat yang akan kita baca. Yang pertama Ibrani 12 ayat 14. Ya, satu dulu ya. Ibrani 12 ayat 14. Coba kita baca bersama-sama. Semua membaca. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara, di sini kita melihat sebuah penegasan yang luar biasa. Tanpa kekudusan, kata Ibrani, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Nah, kata melihat Allah di sini, saudara jangan langsung berpikir ya. Banyak orang kalau baca Alkitab ya sekedar baca, nggak mau kritis. Itu arti kalimat itu apa sih? Atau kita membaca, kita nggak tahu ya kita biarin aja, kita nggak tahu, kita nggak mau cari tahu. Atau banyak orang mengkhotbahkan istilah-istilah itu tapi nggak menerjemahkannya. Saudara melihat Allah di situ, apakah artinya melihat Allah? Apa seperti saya melihat AC ini? Apakah seperti saya melihat saudara dari mimbar ini? Melihat Allah di situ artinya apa? Saudara melihat Allah di situ artinya seseorang yang mengenal Allah dan akhirnya bisa merasakan hubungan pribadi dengan Allah, merasakan kehadiran Allah. Itu artinya orang yang melihat Allah. Kita nggak akan pernah melihat wujud Allah ya, kecuali kesaksian orang yang mimpi-mimpi itu katanya ya. Orang selalu datang dengan jubah putih, ya, tapi wajah nggak jelas, penuh dengan sinar, gitu ya. Tapi sebenarnya orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan, dia bisa melihat Allah. Kalau kita hidup dalam kekudusan Tuhan, kita bisa melihat Allah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita bisa melihat perbuatan Allah secara nyata dalam hidup kita. Itu artinya melihat Allah. Nah, kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, kau nggak mungkin bisa mengenal Tuhan, kau nggak mungkin bisa merasakan kehadiran Allah, dan nggak bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup Anda. Saudara, kalau waktu saya melihat bagian ini, iya ya, seringkali kita berpikir kita sudah mengenal Allah, tapi kita sebenarnya tidak mengenal Allah. Kita belum pernah melihat Allah dalam hal pengenalan kita. Jadi ini ada kaitan dengan hal itu, saudara. Nah, sekarang kalau kita hidup dalam kekudusan, lalu kita bisa mengenal Allah dalam arti melihat Allah, merasakan kehadiran Allah. Yang terjadi selanjutnya adalah engkau akhirnya bisa berjalan bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan kalau aku saja belum melihat Allah? Kalau aku saja belum mengenal Allah karena aku tidak hidup dalam kekudusannya. Kalau aku hidup dalam kekudusannya, aku bisa melihat Allah, mengenal Allah, maka aku bisa berjalan bersama Allah. Menarik kan? Ini kepentingan yang luar biasa, saudara. Ada satu lagi ayat dari Amos 3 ayat 3. Kita baca lagi, semua membaca dengan bersuara. 2, 3.
Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara paham kalimat itu? Kalau saya mau terjemahkan secara bebas, lebih jelas begini. Mungkinkah dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka belum sepakat, kalau mereka belum janjian? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya mesti janjian dengan William dulu ke Pasar Baru, baru bisa jalan bareng-bareng, betul? Mana saya bisa bilang, saya mau jalan-jalan sama William, saya pamit sama semua, saya mau jalan sama William ke Mangga 2. Tapi saya belum janjian, saya belum sepakat. Tahu-tahu hari di mana saya ke Mangga 2, nggak ada dia. Loh, William kamu kemana? Oh, saya kerja di rumah. Lah, kok kamu nggak ke Mangga 2? Loh, kita kan mesti nggak kasih tahu saya. Kita belum janjian, belum sepakat. Nah, di dalam konteks ini, saudara, engkau nggak mungkin berjalan bersama Tuhan kalau engkau belum sepakat dengan Dia. Engkau tidak mungkin berjalan bersama Tuhan kalau engkau belum sepakat hidup dalam kekudusan bersama dengan Dia. Saudara boleh lihat bagian ini begitu penting sekali, saudara. Nggak ada orang bisa jalan sama Tuhan kalau dia belum sepakat hidup dalam kekudusan Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Amos, saudara. Kita nggak mungkin. Hanya orang, saya berjalan bersama Tuhan. Kami berjalan sama Tuhan tiap hari. Tapi tiap hari juga hidup dalam kenajisan, hidup di dalam dosa. Maka itu omong kosong, saudara. Orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang sepakat hidup dalam kesucian. Ini penting sekali. Ya, kita hanya bisa dengan satu. Kalau kita udah berjanji, ya lebih dulu, sepakat lebih dulu dengan Tuhan. Nah, ini yang kedua. Ya, pentingnya kekudusan itu yang bagian kedua adalah supaya engkau bisa melihat Allah dan berjalan bersama Allah. Karena tahun depan banyak yang memprediksi tahun yang gak mudah. Tahun ini sudah berasa banyak krisis ekonomi. Saya dengar di Bangka, di Belitung, waduh, ekonomi makin sulit. Ya, timah nggak kayak dulu lagi, sawit apalagi karet atau apapun yang diandalkan udah nggak kayak dulu. Beberapa gereja kita pendapatannya tiap bulan makin menurun. Sudah ada 2 gereja yang bersurat kepada kita supaya tidak kasih perpuluhan ke sinode, karena mereka defisit sudah hampir setengah tahun. Sinode bingung mau jawab apa. Itu susah ya. Kalau sinode bilang ya kita maklumi, ya kalian nggak usah kasih perpuluhan. Nah, itu bisa berdampak sistemik pula. Nanti yang lain semua nggak memberi, susah juga. Nah, biasanya kalau kita dapat surat kayak begitu, kita diamkan saja. Kalau ada mereka kasih, kalau tidak ada mereka nggak kasih, ya mau apa? Kita juga nggak menuntut mereka. Kita tahu saja. Supaya tidak berdampak kepada gereja yang mampu memberi, ya biarlah tetap memberi. Tahun depan tahun yang tidak mudah. Dalam krisis apapun terjadi di dunia ini, penting sekali kita hidup berjalan bersama Tuhan. Dalam kesusahan dan kesulitan dan penderitaan, kalau engkau tidak berjalan bersama Tuhan, penderitaan, kesulitan, tantangan, musibah itu 2 kali lebih berat. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan, menghadapi semua itu. Orang yang mampu menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan hanya mereka yang bisa berjalan bersama Tuhan. Dan mereka yang berjalan bersama Tuhan adalah orang-orang yang sudah melihat Tuhan karena hidup dalam kekudusan. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Ayo kita berjalan bersama Tuhan. Sekarang kita lihat yang ketiga, next. Apa pentingnya, urgentnya kekudusan itu? Yang ketiga adalah supaya kita bisa memperkenankan hati Allah dan dipakai Allah, saudara. Ya, supaya kita bisa memperkenankan hati Tuhan
dan dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara memperkenankan hati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu bukan sebuah syarat, tapi itu adalah sebuah kondisi. Kita harus bedakan syarat dan kondisi. Banyak orang keliru memahami hal ini. Oh, kalau mau melayani Tuhan itu kita mesti memperkenankan hati Tuhan ya. Oke, yang kedua apa? Ya, baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita bisa memperkenankan hati Tuhan. Dengan cara apa memperkenankan hati Tuhan? Ya, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu adalah syarat untuk memperkenankan hati Tuhan, syarat untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau cuma sekedar syarat, saudara, semua orang bisa kejar. Semua orang bisa memenuhinya. Tapi itu temporer sifatnya kalau itu cuma syarat. Kalau nanti kalau kau sudah penuhi syarat itu, suatu saat kau bisa tidak lagi melayani Tuhan tanpa syarat itu kan? Atau kau tidak lagi perlu syarat itu ketika kau tidak dipakai Tuhan atau tidak melayani Tuhan. Nah, Tuhan memakai seseorang, diperkenan oleh seseorang bukan karena syarat ini, syarat itu, saudara. Tetapi itu adalah kondisi yang memang Tuhan mau dari hidup setiap umatnya. Oh, kondisi dengan syarat beda sekali. Ya, boleh ya, boleh tidak kalau syarat. Ya, toh cuma syarat. Tapi kalau kondisi hidup nggak begitu. Kondisi hidup sesuatu yang melekat seumur hidup, nggak bisa dipisahkan. Maka kekudusan itu bukan syarat, tapi kekudusan itu sebuah kondisi. Dan Tuhan memakai seseorang karena kondisi, bukan karena syarat. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Bisa lihat nah? Bisa ya. Kita baca bersama-sama. Semua membaca dengan bersuara. 2, 3. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, dari 3 ayat ini yang dibicara itu adalah kondisi hidup umat pilihan Tuhan. Bahwa engkau harus hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Itu harus jadi kondisi hidup kita. Itu bukan sekedar syarat untuk melayani, syarat untuk dipakai. Tidak. Ini beda sekali. Ini tidak sama. Banyak orang suka berdoa begini, saudara. Tuhan, ini hidupku. Silakan pakai aku, Tuhan. Pernah dengar doa begitu? Itu kayak niru-niru doanya Yesaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku. Padahal sebelum Yesaya bilang, ini aku, Tuhan, utuslah aku, Tuhan sudah mensucikan dia lebih dulu, menguduskan dia lebih dulu, diubah kondisi dia. Yang tadi orang berdosa, orang najis bibir, sekarang dia menjadi kondisinya beda, yaitu orang kudus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pakai dia. Maka kita keliru sekali ketika kita bilang, Tuhan pakai aku, utuslah aku, silakan Tuhan pakai suka-suka. Tapi kita tidak pernah memperhatikan kondisi hidup kita. Apakah kita siap dipakai oleh Tuhan secara kondisi atau bagaimana? Ini kayaknya orang kalau menikah ya, ini anak muda di sini ada yang mau nikah ya. Ya saya nggak tahu kalau ada yang mau nikah ya. Ya kalau orang mau nikah kan bilang, saya sudah siap menikah Muse. Oh ya? Kau udah punya rumah belum? Belum. Lah, mentalmu udah dewasa belum? Kita ngecek kayak nggak siap secara mental. Di kosnya dia makan bakso 3 hari lalu, 3 hari kemudian belum dicuci-cuci mangkoknya. Begini orang bilang siap menikah. Dia rendam pakaiannya sudah seminggu nggak dicuci-cuci, sudah bau itu cucian.
Begitu orang bilang siap menikah. Orang kalau menikah itu dia harus siap bertanggung jawab, betul kan? Semua sudah mesti siap. Dia siap bermentalnya. Luar dan dalam dia siap semua. Baru boleh menikah kan? Kan begitu. Nggak cuma di mulut bibir. Banyak orang berpikir, Tuhan, ini aku siap melayani. Tapi kondisimu nggak siap loh. Kamu masih hidup dalam dosa loh. Kamu masih diikat oleh belenggu-belenggu dosa. Kamu harus dilepaskan dulu, harus dibebaskan. Kamu belajar hidup kudus loh, baru bisa. Ini kan penting ya. Saudara, kita harus mengerti bagian ini. Dan ini adalah pentingnya kekudusan bagian yang ketiga. Supaya engkau bisa memperkenankan hati Allah. Dan bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sekarang kita lihat yang keempat. Yang terakhir. Ini terakhir dari poin ini. Ya, apakah pentingnya kekudusan itu? Yang keempat adalah supaya kita bisa melayani antara Allah dan umat manusia di dunia ini. Nanti saya akan jelaskan bahwa posisi kita di dunia ini adalah kita berdiri di antara Allah dan dunia ini atau manusia yang ada di dunia ini. Nah, kita ada di antara, kita harus kayak apa? Maka kita kembali ke dalam perjanjian lama. Saudara, dalam perjanjian lama, Tuhan mengutus nabi, Tuhan mengutus imam. Dua jabatan ini selalu berdiri antara Allah dan bangsa Israel. Imam mewakili umat Israel untuk bicara kepada Tuhan. Itu imam. Nabi berbeda. Nabi mewakili Tuhan untuk bicara kepada bangsa Israel. Coba lihat dua jabatan. Yang imam mewakili umat Tuhan bicara kepada Tuhan, lalu nabi mewakili Tuhan bicara kepada umat pilihan Tuhan. Jadi imam dan nabi selalu berdiri di tengah-tengah antara Allah dan umat. Para nabi, para imam itu peranannya menjadi perantara. Baik perantara bagi umat ke Tuhan maupun perantara bagi Tuhan kepada manusia. Dan keberadaan imam dan nabi ini begitu penting, saudara. Nah, kita diutus oleh Tuhan juga dalam fungsi nabi dan imam. Kita adalah umat imamat yang rajani. Kita memang bukan seorang nabi, kita juga bukan seorang imam, tapi kita menjalankan fungsi nabi dan fungsi imam. Itu kita. Itu orang yang sudah percaya Tuhan. Hanya Yesus yang punya gelar, bahkan 3, raja, imam, dan nabi. Kita disuruh menjadi seorang imam dalam pengertian fungsi. Nah, saudara, kita tidak akan pernah bisa melayani umat manusia di dunia ini kalau engkau tidak bisa berdiri di antara Allah dan umat manusia, nggak bisa. Kita baru bisa melayani umat manusia di dunia ini kalau engkau menjalankan fungsi nabi dan fungsi imam. Jadi ini bicara tentang fungsi yang harus kita miliki sebagai perantara. Dan kita mesti melayani dunia ini dalam arti memberitakan firman, menjadi berkat, berdampak, dan menghadirkan Tuhan di dimanapun kita berada. Jadi omong kosong kita ngomong bicara tentang saya mau memenangkan dunia ini, saya mau memenangkan bangsa Indonesia. Tapi engkau tidak hidup dalam kekudusan. Sehingga fungsi imam dan fungsi nabi yang kental sekali dengan kekudusan, engkau tidak ada di situ. Banyak orang bilang gitu kan, punya visinya besar, mau memenangkan Indonesia. Dulu ada satu orang Kanada, pendeta dari Kanada, namanya siapa ya, saya lupa, udah puluhan tahun yang lalu. Mereka buka satu badan misi di Jakarta, namanya Nehemia Plan. Kau pernah dengar itu enggak? Nehemia Plan. Nehemia Plan ini punya visi mau memenangkan kota Jakarta bagi Kristus. Wah, hebat dong. Kita seneng ya. Nah, saya juga tertarik karena saya memang kenal dengan bule itu, pendeta bule itu.
Nah, teman saya kebetulan jadi staf dia ada beberapa. Dan dulu kita pernah diminta mereka melatih jemaat kita di Pasar Baru dulu. Dan mereka melatih kita bagaimana memenangkan di sekitar kita, memenangkan kota Jakarta. Ya, saya pikir visi bolehlah besar, silakan. Ya, yang penting ada hasilnya, begitu kan. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi perantara yang seperti imam dan nabi kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Sebab seorang imam itu hidup dalam kekudusan yang tingkat tinggi. Seorang nabi apalagi. Dua jabatan ini saudara gak main-main di mata Tuhan. Imam dan nabi itu nilai kekudusan mereka tinggi sekali. Maka Tuhan pakai mereka, Tuhan jadikan mereka alat di antara Allah dengan umat Israel. Nah, begitu pun dengan kita. Saya baru bisa menjadi berkat bagi dunia ini kalau saya bisa menjalankan fungsi imam dan fungsi nabi, karena saya hidup dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Ini bagian yang keempat. Coba lihat ayat, ada satu ayat di situ teksnya. Ya, coba kita baca ayat itu dari 1 Petrus 2 ayat 9 lalu loncat 11 sampai ayat 12. Kita baca, semua orang membaca dengan bersuara. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara coba lihat himbauan Tuhan sebagai perantara Allah bagi dunia, bagi umat manusia, untuk membawa berita Injil, untuk membawa misi Allah ke dunia ini. Kita tidak bisa hidup di dalam kenajisan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, yang menarik di sini bahwa nanti orang di luar sana akan memfitnah kita. Tapi waktu mereka memfitnah kita, mereka melihat hidup kita yang kudus, mereka akan memuliakan Tuhan. Menarik ya. Kesucian hidup kita itu seperti mercusuar. Siapa yang tahu mercusuar? Dia disengaja dibikin menara yang begitu tinggi, lalu ada lampu di sana yang kerlap-kerlip, supaya setiap kapal yang lewat bisa melihat ada mercusuar. Berarti di situ ada karang, ada pulau yang sudah dekat. Karena itu dia harus arahkan kapal ke tengah supaya dia tidak terkandas dan sebagainya. Mercusuar membicarakan bahwa kekudusan hidup kita harus terlihat oleh semua orang, menjadi teladan petunjuk bagi siapapun juga. Kekudusan kita harus membawa orang mempermuliakan Tuhan. Ya, mercusuar di dalam kekudusan Tuhan. Itu memang gak mudah, tapi itu memang harus kita kerjakan. Nah, inilah pentingnya kekudusan bagian yang keempat, supaya engkau bisa melayani Tuhan, ya, antara Allah dan umat manusia di dunia ini. Ya, mesti ada yang kelima ya. Ada yang kelima. Apa pentingnya kekudusan? Apa urgennya bagi kita? Yang kelima, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, ini mestinya nggak perlu dikhotbahkan ya, karena kita belum masuk surga ya. Atau kita coret saja, nggak usah saya khotbahin. Justru ini penting, saudara, karena ini akan mempersiapkan kita masuk surga. Ya, saudara, kalau kita baca Alkitab, ya, kekudusan juga berkaitan dengan masuk surga dan tidak masuk surga, saudara. Ini penting ya. Ada banyak sekali ayat dalam Alkitab berbicara tentang yang tidak kudus, yang tidak suci, itu nggak boleh masuk surga.
Coba kita lihat Wahyu 21 ayat 27. Ada 2 ayat ya, kita baca langsung saja. Wahyu 21 ayat 27, nanti Wahyu 22 ayat 15. Demikian firman Tuhan, semua membaca. 2, 3. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 22 ayat 15. 2, 3. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Kekudusan penting nggak? Penting, saudara. Sebab semua yang nggak kudus, semua yang najis, semua yang di situ disebutkan tadi, itu tidak bisa masuk. Yang bisa masuk cuma satu kriteria, yaitu semua yang suci di hadapan Tuhan. Menarik kan? Kita kan pengen masuk surga. Ya, untuk apa kita berlelah-lelah ikut Yesus di dunia ini kalau akhirnya kita nggak masuk surga? Saya pengen masuk surga. Saya rasa semua orang percaya ingin masuk surga. Tapi masalahnya, sudahkah kita masuk dalam kriteria kesucian ini? Karena dikatakan semua yang keji, semua yang dusta, semua yang sihir, semua yang penyembah-penyembah berhala harus tinggal di luar. Yang boleh masuk cuma satu, yaitu mereka yang hidup dalam kesucian. Ini jelas kan? Supaya kita bisa masuk, akhirnya bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan inilah pentingnya kekudusan bagian kelima. Ya. Sekarang kita lihat yang terakhir sekali ini, yang terakhir ini sering banget. Pendapat para teolog, tokoh-tokoh Kristen tentang pentingnya kekudusan. Yang pertama, ini adalah Billy Graham. Dia bilang begini, kekudusan adalah panggilan bagi setiap orang Kristen untuk hidup berbeda dari dunia. Ini panggilan. Sekali lagi, bukan kriteria semata, tapi itu adalah kondisi dan panggilan hidup dalam kekudusan. Jadi kalau orang tanya apa panggilan hidupmu? Panggilanku salah satunya mau hidup dalam kesucian Tuhan. Ya, Billy Graham menegaskan itu supaya kita hidup berbeda. Nggak bisa sama. Ya, nggak boleh serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus tampil beda. C.S. Lewis yang kedua, dia berkata begini, kekudusan adalah tujuan akhir dari kehidupan orang Kristen. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi suci, sama seperti Dia adalah suci. Ini tujuan akhir hidup kita. Ingat tadi hanya orang yang hidup dalam kesucian yang bisa masuk surga. Itu tujuan akhir kan? Itu adalah apa? Destinasi terakhir. Oh, kita kelak akan masuk surga atau tidak? Sekarang yang ketiga, John Wesley dia berkata begini. Kekudusan bukan hanya tentang menjauhi dosa, tetapi juga tentang berpartisipasi aktif dalam kebaikan. Jadi orang kekudusan itu bukan sekedar menjauhi dosa. Jangan pernah menjauhi dosa karena kekuatan diri sendiri, nggak bisa. Kita harus butuh pertolongan Tuhan, baru bisa. Ya, Awe Tozer yang keempat, dia bilang gini, kekudusan adalah panggilan bagi setiap orang Kristen untuk menjadi gambar Kristus dalam dunia berupa integritas, kejujuran, cinta kasih, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, itu berupa integritas kita, kejujuran kita, cinta kasih kita, semua hal yang benar yang kita lakukan. Itu menunjukkan adanya kekudusan di dalam diri kita yang membuat kita berbeda dengan dunia ini, dan itu menjadi gambaran Kristus di dalam diri kita, sehingga orang ketika lihat kita, orang lihat Tuhan, orang lihat Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dengan firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini. Tuhan terus tanamkan kebenaran demi kebenaran dalam diri kami, sehingga ketika kami terus belajar firman Tuhan,
Kami tidak hanya berjalan di tempat, kami terus maju di dalam proses pengudusan Tuhan. Kami terus berproses, ya, berubah menjadi lebih sempurna lagi, sehingga kekudusan, kesucian hidup kami makin nyata dan kami makin serupa dengan Kristus. Ada banyak kepentingan dan urgensinya bagi kami. Kami sudah mendengarnya, dan biarlah kami bertumbuh di dalam kekudusan itu dari sehari ke sehari. Berkatilah umat-Mu yang sedang bergumul di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Beri kekuatan dan kemampuan, dan lepaskan mereka dari belenggu dan ikatan-ikatan dosa. Bahkan belenggu dan ikatan-ikatan dari iblis sekalipun, Tuhan lepaskan, hancurkan, sehingga kami hidup bebas, hidup merdeka untuk kekudusan Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini untuk mengingatkan kami, agar kami terus diberi warning bagaimana kami hidup bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.